berdiri di dalam silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai bacaan, mari kita doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi. Sekarang saya absensi dulu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 13 Agustus 2025. Adi Saputra. Hadir. Fetus Joan. Hadir. Hafiz Arya. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai subnetting dan prefix. Ya. Dimana yang kemarin kita sudah bahas masalah IP. Ya. Cuma ini adalah materi yang lebih dalam. Dimana tujuannya nanti adalah siswa dapat memahami konsep subnetting class SIS berdasarkan prefix dengan menggunakan metode dekomposisi dan pattern recognition. Nah, nanti kita akan bahas itu. Oke. Untuk awalan kita ketemu, jadi di sini ada 4 hal yang kita akan refreshment. Ada struktur IP, ada kelas full, kemudian kelas ABCDE sama network host. Ada yang masih ingat mengenai struktur IP? Angkat tangan. Ya, Struktur IP itu apa, Mas? struktur IP terdiri dari 4 objek dan berisi 8 bit masing-masing objek. Oke, jadi kalau masih ingat kalian, struktur IP itu terdiri dari 4 apa? Oktet yang terdiri dari 8 bit masing-masing. Kemudian IP kelas full, ada yang masih ingat angkat tangan? Oke, Mas Malik, apa IP kelas full? IP kelas full yang terdiri dari 4 kelas, Oh, iya. A, B, C, dan E. A, B, C, Dan E. dan E. D nggak ada? Oh, ada. Jadi IP itu masih ingat ya? Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, D, dan E ya. Untuk kelas A, B, C, D, E. Tadi yang sudah masih ingat ini? Nggak ada masih ingat? Saya. Oh iya, Mbak Antis. Ini kelas A berarti mulai dari berapa sampai berapa? 1 sampai 126. Oke, untuk yang kelas B, 128 sampai 191. untuk kelas C. 192 sampai 223. Oke, untuk D dan E masih ingat untuk apa? Untuk eksperimen, Pak. Berarti nggak dipakai. Iya. Yang sering dipakai adalah kelas. ABC. Oke, kelas A. Terakhir adalah network sama host. Ada yang masih ingat angkat tangan? Kita sendiri. Network digunakan untuk keterhubungan jaringan. Artinya networknya harus sama dan punya harus berbeda. Oke, sudah. Selanjutnya adalah di sini ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana? Kan IP kelas full itu dia ada limitasinya jumlahnya. Kalau kelas C itu sekitar 60 ribuan IP, kelas B jelas lebih banyak, kelas C tambah banyak, gitu ya. Nah, tapi bagaimana jika kita memiliki jaringan yang lebih besar dari kelas C? Misalkan kelas C-nya hanya bisa menerima 60 ribu komputer. Ternyata yang kita pakai adalah 100 ribu komputer. Kira-kira apa yang harus dilakukan sekarang? Tanggal 13 Agustus ya, berarti 13 tambah 8, 21. Theo. Oke, Mas Theo. Gimana Mas Theo? Mengambil dari kelas yang lain. Oh, kelas B. Oke. Jadi kalau misalkan kelasnya habis, maka kita pakai kelas lain. Contohnya Mas Theo bilang adalah kelas B. Kalau misalkan yang terjadi lagi, apa yang terjadi jika kita kehabisan alamat IP di dalam kelas yang tersedia? Jadi C-nya sudah dipakai, B-nya sudah habis. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang jadi korban adalah Hafiz Arial. Oke, Mas Hafiz.
apa yang dilakukan Mas? Pindah ke kelas A. Oh, pindah ke kelas A. Jadi intinya kalau kelas full itu dia hanya limit ya. C-nya hanya berapa, B-nya berapa, A-nya berapa. Jadi kalau misalkan nanti sudah habis IP-nya, otomatis harus pindah ke kelas A. Nah, yang terakhir sekarang, bagaimana cara baginya? Ketika memang jaringan itu besar dan harus efisien. Kalau misalkan sing di sana kelas B, yang di sini kelas A, yang di sini kelas C kan nggak bagus, nggak efisien. Nah, cara membaginya adalah yang akan kita bahas hari ini. Dimana hari ini kita akan membahas namanya subnetting classless. Dimana yang kemarin kita bahas apa? Kelas full. Jadi yang sekarang adalah classless berdasarkan prefix. Dimana serta bisa menggunakan metode ini nanti yang akan kita coba. Ada metode apa namanya? Decomposition sama pattern recognition. Nah, apa itu Pak? Itu makanan apa? Nah, kita akan coba bahas setelah. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Ya. Oke. Ini yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah ada materi dari slide yang akan kita coba bahas. Materinya banyak, mulai dari A sampai Z. Kemudian dekomposisi itu apa? Kemudian pattern recognition itu apa? Gitu ya. Ketika sudah dapat dua metode ini, kita tanya jawab. Ada match up game juga, sama yang terakhir background untuk kita assessment. Jadi nanti di akhir ada penilaian. Gimana caranya nanti kalian hanya jawab 10 soal, untuk caranya harus benar 10-10. Sekarang kita masuk ke materi, ya. Dimana materi yang pertama adalah prefix. Ini kan hal baru, yang kelas 2 kemarin masih belum ada. Yang kemarin kan masih subnet ya. Kelas A misalkan, subnetnya berapa? 255. Yang kelas A 255. Jadi mas itu kalau kelas B ya 255 nya 2, kalau kelas C 255 nya 3. Nah, sekarang kalau masalah classless kita bahasnya prefix bukan subnet yang benar. Nah, prefix itu bagian dari alamat IP yang digunakan untuk menentukan berapa banyak bit yang digunakan untuk jaringan. Nah, contohnya gini, ini saya zoom ya biar kelihatan. Ada sebuah IP. IP ini kelas apa yang kemarin? Kelas C. 192.168.1.0/. Nah, di situ ada slashnya. Di sini ada salah satu contoh IP. Jadi di mana biasa ini kelas apa kemarin? Kelas C. Ya, di kelas C. Karena 192 adalah kepala IP. Nah, di sini ada slash 24. Nah, yang dimaksud prefix adalah slash 24 itu menunjukkan bahwa 24 bit pertama digunakan untuk jaringan dan sisanya untuk host. Ingat bitnya di dalam IP ada berapa? 32 karena jumlahnya 4, ada masing-masing 8. Jadi kalau 24 ada yang gak kebagian bit, yaitu totalnya ada 8. Jadi ada 24 bit 1, ada 8 bit 0. Dari sini masih aman ya masalah prefixnya. Oke, setelahnya itu ini adalah pengaruhnya. Yang pertama, kelihatan di belakang. Prefix 24 itu IP-nya adalah 255.255.255.0. Dimana ini kelas apa kemarin? Kelas C ya. Nah, mengartikan 254 alamat host dalam satu jaringan. Jadi kalau IP-nya 24, komputer atau IP yang bisa dipakai hanya 254. Nah, untuk prefix 16 itu lebih besar lagi karena hostnya ada 2 bit terakhir, yaitu 65.000 host. Jadi kalau misalkan kalian bikin lab ada 65.000 komputer, itu bisa dipakai untuk kelas B. Kalau semakin kecil itu slash 8 berarti kelas apa? Kelas A ya. Karena slash 8 itu 255 baru 000, dia lebih besar lagi, yaitu sampai 4 kali lipat dari kelas B. Ini pengaruhnya berarti. Nah, ini adalah contohnya. Kalau misalkan ada slash 18, berarti jumlah satunya ada 18. Ya. Yang pertama,
di sini ada oktet pertama, kan isinya 8 bit. Nah ini 8, oktet kedua 8 tambah 8 16. Sedangkan di sini 8. Nah ini salah ya, harusnya 1 di sini. Oke, oktet ketiga ini harusnya 1 1 terus baru 0. Karena 8 tambah 8 tambah 2 hasilnya 18. Nah, cara menghitungnya ini. Nanti IP-nya kalau 8 bit full ya hasilnya 255. Kalau 8 bit full di sini 255. Kalau 1 1 terus baru 0 hasilnya adalah 128. Nah, dari mana? Ada yang tahu? Dari tadi Pak. Oh, enggak. Dari mana? Dengan bilangan biner desimal atau desimal tertutup. Bilangan biner itu kan ada 0 sama 1. Kalau desimal 0 sampai 9. Dia notisnya adalah 2 sama 10. Kalau 2 itu bilangan biner, kalau 10 bilangan desimal. Ini 2 itu maksudnya apa sih? 0 sama 1. Kan 0 sama 1. Kalau 10 itu 0 sama 9. Kalau kalian nggak percaya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia jumlahnya 10. Nah ini namanya biner. Ini namanya desimal. Nah, cara menghitungnya biner desimal bagaimana? Contoh itu ada 1001. Ya. Nah, ini yang 1 yang kita hitung. Jadi misalkan 1 dia turun, jadinya 2 pangkat belakang. Belakangnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat. Ini berapa? 0 karena 0 ya. Ini berapa? 0. Nah, yang ini 2 pangkat Makanya berapa? 0. Berarti 2 pangkat 0. Yang ini 8 tambah 1. Karena berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Hasilnya 9. Harus dikasih notis yaitu 10. Jadi dia desimalnya adalah 9. Kalau kita balik dari desimal ke biner bagaimana? 9 caranya adalah dibagi 2. 9 bagi 2 berapa? 9 bagi 2 4. Kan harusnya kan 4,5. Nah desimal itu udah ada koma ya. Berarti 4. Sisanya berapa? 1. Bagi 2 lagi 2. Sisa berapa? 0. Bagi 2 lagi berapa? 1. Sisa berapa? 0. Tulis dari bawah ke atas 1 0 0 1 biner. Nah ini sama dong. Oke. Ini ya caranya. Jadi antara biner dengan desimal. Untuk konversi masih aman ya. Desimal, biner sudah aman. Ya. Berarti kalau misalkan ada IP seperti ini 10.10.10.1/25. Berarti berapa subnetnya? Berarti 25 itu jumlah apa ya? Angka satunya. Kan ada 4 oktet kan ya? Berarti kalau 25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 1 terus 0. Berarti di sini 8, 8, 1. Yang ini sampai berapa? 255. Ini 128 dari mana? Ini 2 pangkat belakangnya. Belakangnya berapa? 7. Hasilnya 128. Berarti subnetnya ini. Nah, ini berarti sudah paham ya? Tapi prosesnya ya seperti itu, agak sedikit ribet. Ini, oh sorry, tadi IP-nya 1 1 ya. Ini salah satu contoh lagi. Kalau /26, ini saya kasih 26. Oke, ini /26 ya. Jadi kalau /26 belakangnya ada 2. Dimana 2 itu 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6. Hasilnya 192. Jadi kalau misalkan IP-nya /26 hasilnya adalah 192. 255 255 190. Itu ya gambar ya. Rasio ya, jangan ditaruh aja. Oke, bagus. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Gak ada. Susah kan?
Lumayan, insya Allah lumayan. Karena kita harus hitung dari bit, kemudian dijadikan desimal. Itu susahnya. Jadi kalau misalkan ada slash 35, ada nggak? Nggak ada. Karena maksimal berapa? 30. Nah, contoh lagi kalau misalkan slash 7. Slash 7 berarti gimana? Jadi kita harus hitung berapa bit gitu ya. 2 pangkat berapa, tambah 2 pangkat 6, tambah 2 pangkat berapa. Akhirnya ketemu. Nah, dengan material hari ini adalah solusi dari pelajaran kali ini, di mana kita pakai metode yang namanya pattern recognition. Nggak usah menggunakan macam-macam konversi itu ya, karena kalau misalkan pakai konversi terus nanti jadinya harus ngitung manual. Nah, pattern ini proses mengenali pola tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat. Jadi polanya, ya. Jadi kita harus tahu pola dari setiap subnet yang ada, biar kita nanti lebih mudah dalam melakukan subnetnya. Saya emosi. Pattern recognition itu kita bisa mengenali pola. Contoh, di sini ada 4 rumah. Rumah pertama rumah Azizah, rumah kedua Hanafira, rumah ketiga Tasya, rumah keempat Erni. Nah, di sini ada Theo, satu cowok ganteng se-Indonesia. Nah, Theo ini hari pertama ke rumahnya Azizah, hari kedua ke rumahnya Hana, hari ketiga ke rumahnya Tasya, hari keempat ke rumahnya Erni, hari kelima ke rumahnya 2, berarti rumahnya siapa? Hana. Hari ke-6 ke rumahnya Hana, hari ke-7 ke rumahnya Hana. Theo berarti dari kesimpulan ini dia suka sama siapa? Itu pattern recognition. Jadi kita mengenali pola, ternyata setiap hari polanya berbeda. Kok pola paling sering adalah ke rumahnya Hanafira. Jadi kesimpulannya adalah Theo nggak minat sama Azizah, nggak minat sama Tasya, nggak minat sama Erni, karena dari awal dia cek, wah cocoknya sama Hanafira. Semoga oke. Nah, ini adalah pattern recognition. Jadi kita bisa mengenali pola. Kita tahu pattern recognition itu seperti apa cara berpikirnya. Jadi kalau dalam ilmu logis itu namanya berpikir komputasional, dengan ada salah satu teknik namanya pattern recognition. Nah, ini cara kalian cukup tahu data mulai dari 1 sampai 8. 1 sampai 8 itu jumlah bit. Jadi jumlah angka ya, jumlah angka 1 setelah angkanya 2. Ini bisa dicatat. Jadi kan dalam sebuah subnet itu ada berapa bit? 8 ya. Di masing-masing oktet ada berapa oktet? 4. Kalau dia 8-nya full berarti 255. Tapi kalau misalkan 8-nya nggak full, kalian cukup cek pola yang ada di sini. Kalau dia penambahan angka 1-nya ada 4, berarti pasti subnetnya 240. Kalau nambahnya ada 7, berarti 254. Itu gampang. Ini contoh. Contohnya adalah slash 26. Slash 26 itu yang full ada berapa? 20. 8 yang full ada berapa? 20. 8 kali 3 berarti 20. 20. Slash 26 itu kalau misalkan jumlah satunya kan 26. Berarti jumlah 8 yang full ada 24. Berarti sisa berapa? Sisa 2. 2 berapa? 192. Berarti IP-nya networknya adalah 255, 192. Kita cek pola itu. Ini sama dengan misalkan ada slash 17. Kalau slash 17, 8 yang full ada berapa? 2. Berarti jumlahnya 16. Sisa berapa?
Satu. Berarti yang satu 128. Berarti subnetnya adalah 255.255.28.0. Itu caranya. Itu namanya pattern. Jadi kita cek Jadi kalau misalkan ada lagi IP 10.10.10.1/2, berarti IP-nya berapa subnetnya? 192.0.0. Ini namanya pattern. Jadi harus kita tahu polanya dulu, baru kita bisa cek. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau misalkan slash 18, coba kalau slash 18, 8 yang full ada berapa? 2. Sisanya 2. Berarti yang 2 192. Di sini full. Ya, berarti 255 192. Nah, ini cara. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Jadi kita sekarang bikin kelompok dengan beranggotakan 4 anak dalam satu kelompok. Silakan dibuat kelompok. Satu kelompoknya ada 4 anak, ya. Dimana yang harus dilakukan dalam 3 menit ini, yang pertama, kalian harus mensobek kertas. Dimana kertasnya ada 10 kali 10 menit kecil. Sejumlah berapa? 16. Jadi kalau misalkan satu orang itu cukup separuh kertas, kalian bagi 4. Silakan. Kemudian masing-masing dituliskan 8 prefix, jadi slash berapa, sama 8 subnet. Jadi misalkan ini saya punya kertas, kan berarti satu orang punya 4 kertas ya. Nah, satu orang 4 kertas ini kalian tulis slash 25 misalkan, sama slash 7. Nah, kertas yang selanjutnya adalah subnetnya. Subnetnya yang satu harus benar, yang satu harus salah. 25 berarti apa? 255.128 sesuai dengan pattern tadi ya. Untuk yang saya setuju berarti saya setuju itu 254.0.0.0. Karena harus salah, jadi kalian harus disalahkan 1. Jadi 1 benar, 1 salah. Masing-masing kelompok berarti punya 8 gitu ya. Punya 8 pasang IP sama 8 prefix sama 8 subnet. Kan berarti ada 8 pasang. 4 benar, 4 salah. Sekarang itu digabung jadi satu, di-mix, ditumpuk jadi satu. Silakan dikumpulkan dari satu per kelompok. Kemudian silakan ditukar ke teman sebelahnya. Apa yang dilakukan? Ditumpuk jadi satu, kemudian ditukar ke temannya. Setelah ditukar, temannya, kelompok temannya harus bisa langsung klasifikasi mana yang benar, mana yang salah. Oke, silakan ya. Sekarang sudah punya kertas masing-masing dari kelompok sebelahnya. Nah, siapkan kertas sudah ya. Nah, kemudian kertasnya temannya itu
nanti silakan diskusi dengan satu kelompok. Yang benar langsung di checklist, yang salah langsung dikasih X. Bagi yang sudah selesai langsung dipukulkan ke depan. Siapa yang cepat selesai maka itu yang nilainya paling bagus. Jadi silakan Kak. Kuis untuk ngecek kalian paham atau tidak. Kalian bisa buka kuisis atau dalam artian kalau sekarang namanya background ya. Silakan dibuka HP-nya, kemudian dibuka kuisisnya atau background. Kodenya saya akan tampilkan di sini. Ini kodenya bisa dimasukkan ke backgroundnya masing-masing. Waktunya 5 menit. Menyampaikan refleksi, dimana sampaikan satu hal yang paling kamu pahami tentang subnetting hari ini atau prefix hari ini dan bagaimana itu bisa berguna dalam kehidupan nyata. Karena yang juara 1 tadi adalah Dika, maka Dika bisa ke depan. Oke, disampaikan yang paling kamu pahami tentang hari ini. Oke, silakan disampaikan. Tadi hari ini belajar apa aja? Yang saya pahami untuk pelajaran hari ini itu belajar prefix, pattern recognition, dan subnetting. Oke, yang lain sudah aman. Oke, terima kasih. Untuk catur sudah maju. Yang dipahami ini tadi apa saja? Saya sudah paham tentang prefix dan Tapi adres sudah paham. sama subnettingnya. Oke, terima kasih. Untuk cewek perwakilan 1 langsung dibuka. Antisna boleh maju ya. Jadi yang saya pahami hari ini tentang prefix, biner ke desimal, dan proses mengenai pola dalam subnet. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Oke, terima kasih atas refleksinya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai classless prefix ya. Mulai dari slash 20 berapa tadi sampai 20. Sampai kita mengenali pola pattern recognition. Biar nanti kita ketika menentukan sebuah prefix itu nggak susah cara cari subnet. Gitu ya. Untuk materi berikutnya ini yang lebih dalam daripada yang sekarang, yaitu
VLSM subnetting. Semua kita nanti bisa lebih paham ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.